Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada orang usia 30-an yang kelihatannya santai banget soal uang, sementara yang lain hidupnya penuh tekanan, cicilan, dan rasa menyesal? Padahal mereka semua sama-sama pernah berusia 20 tahun. Bedanya cuma satu, keputusan-keputusan kecil yang mereka ambil di usia 20-an. Kalau hari ini saya bisa kembali ke usia 20, inilah 10 hal yang pasti saya lakukan supaya masa depan finansial saya benar-benar cemerlang. Yang pertama, dan ini yang paling penting, berhenti menunda belajar soal uang. Di usia 20-an, banyak dari kita ini jago banget cari uang, tapi buta cara mengelolanya. Kalau saya bisa ulang, saya akan lahap semua ilmu dasar keuangan pribadi. Saya akan pastikan saya bisa bedain mana aset yang menghasilkan uang dan mana liabilitas yang menguras uang. Saya juga akan belajar cara membaca arus kas pribadi, supaya tahu uang saya datang dari mana dan perginya kemana. Karena kenyataannya begini, di dunia nyata, bukan orang yang paling pintar yang menang, tapi orang yang paling paham cara kerja uangnya. Yang kedua, saya akan hidup di bawah kemampuan, bukan di atas gengsi. Di usia 20-an, godaan terbesar itu bukan kemiskinan, tapi gengsi. Melihat teman punya gadget baru, nongkrong di kafe mahal, liburan ke tempat hits, rasanya kita pengen ikutan. Kalau saya bisa putar waktu, saya akan tetap hidup sederhana meskipun gaji saya naik. Saya tidak akan memaksakan gaya hidup yang saya lihat di media sosial. Saya akan fokus membangun fondasi keuangan yang kuat, bukan sibuk membangun pencitraan yang rapuh. Ingat, orang kaya itu bukan yang kelihatan mahal, tapi yang tidak panik saat krisis datang. Hal ketiga yang wajib saya lakukan adalah punya dana darurat sejak dini. Ini seperti sedia payung sebelum hujan. Kalau saya kembali ke usia 20, saya akan langsung menargetkan punya dana darurat setara 3-6 bulan biaya hidup. Uangnya akan saya simpan di tempat yang aman, mudah dicairkan seperti rekening tabungan terpisah atau reksadana pasar uang, tapi tidak mudah diutak-atik. Saya akan menganggap ini sebagai prioritas utama, bukan sekadar menyisihkan uang sisa. Karena investasi terbaik sebelum investasi apapun adalah ketenangan pikiran. Tahu bahwa kalau ada apa-apa, kita aman. Keempat, saya akan mulai investasi meskipun nilainya kecil. Banyak yang berpikir, nanti deh investasinya kalau gaji sudah besar, atau nanti kalau sudah paham banget. Itu jebakan. Kalau saya ulang usia 20, saya akan langsung mulai dari nominal paling kecil yang saya bisa. Entah itu 50.000 atau 100.000 rupiah. Yang penting konsisten setiap bulan dan fokus untuk jangka panjang. Jangan remehkan kekuatan waktu. Waktu itu teman terbaik investor. Uang 100.000 yang kamu investasikan di usia 20, bisa jadi jauh lebih berharga daripada 1 juta yang baru kamu investasikan di usia ke-30. Yang kelima, menjaga utang tetap waras. Utang itu nggak selamanya jahat, tapi utang konsumtif adalah jebakan mematikan. Utang untuk beli barang yang nilainya terus turun, seperti gadget terbaru atau baju mahal, itu racun. Kalau saya bisa kembali ke usia 20, saya akan hindari segala bentuk cicilan demi gaya hidup. Saya hanya akan menggunakan utang untuk hal-hal yang produktif. Misalnya untuk modal usaha atau pendidikan yang bisa meningkatkan penghasilan saya. Saya akan selalu hitung dampak jangka panjangnya. Karena banyak mimpi anak muda yang mati bukan karena kekurangan uang, tapi karena kebanyakan cicilan. Keenam, saya akan fokus membangun skill yang bernilai tinggi. Kalau saya kembali ke usia 20, saya akan bertanya pada diri sendiri, skill apa yang kira-kira
tetap dibayar mahal 10 tahun dari sekarang. Saya akan fokus belajar skill yang bisa dibawa kemana-mana, seperti public speaking, negosiasi, digital marketing, atau coding. Saya akan berinvestasi untuk meningkatkan nilai diri, bukan cuma menukar jam kerja dengan upah. Ingat, gaji itu mengikuti skill, bukan mengikuti umur. Kalau skill kamu stagnan, jangan heran kalau gajimu juga begitu. Poin ketujuh, saya akan membangun sumber penghasilan tambahan. Di zaman sekarang, mengandalkan satu gaji itu rapuh banget. Kapan saja bisa hilang. Saya akan mulai membangun side income atau penghasilan sampingan. Saya akan banyak bereksperimen selagi masih muda. Mau coba jadi freelancer volun online atau bikin konten, saya akan coba. Kalaupun gagal, risikonya masih kecil. Gagal di usia 20-an itu ongkos belajarnya murah. Karena di dunia modern ini, punya satu sumber penghasilan itu sama dengan menaruh semua telur dalam satu keranjang, sangat berbahaya. Kedelapan, saya akan sangat selektif dalam memilih lingkungan pergaulan. Percaya atau tidak, cara kita berpikir soal uang itu menular. Kalau lingkunganmu isinya orang-orang yang boros dan konsumtif, pelan-pelan kamu akan ikut-ikutan. Kalau saya bisa ulang, saya akan mengurangi waktu dengan lingkungan yang hanya mementingkan gaya hidup. Sebaliknya, saya akan mendekat dengan orang-orang yang visioner, yang punya mimpi besar, yang rajin belajar. Saya akan belajar dari mereka yang sudah lebih dulu sukses. Karena standar hidupmu akan ikut naik atau turun. Tergantung siapa yang paling sering kamu dengar. Nomor 9. Dan ini sering sekali dianggap sepele. Menjaga kesehatan sejak sekarang. Banyak anak muda merasa badannya kuat, jadi pola hidupnya berantakan. Padahal biaya kesehatan itu mahal banget. Penyakit juga datangnya tanpa izin. Dan yang paling penting, energi itu sama dengan produktivitas. Kalau saya bisa ulang ke usia 20, saya akan jaga pola makan, memastikan tidur saya cukup, dan melakukan olahraga sederhana tapi konsisten. Karena tanpa kesehatan, semua rencana finansial yang sudah kita susun rapi bisa runtuh dalam sekejap. Harta paling berharga itu ya tubuh yang sehat. Dan yang terakhir, nomor 10, saya akan punya tujuan finansial yang jelas. Uang tanpa tujuan itu seperti air di ember bocor, pasti akan habis entah kemana. Saya akan duduk dan menuliskan tujuan jangka pendek saya. Misalnya untuk dana darurat. Tujuan jangka menengah, misalnya untuk DP rumah. Dan tujuan jangka panjang, misalnya untuk dana pensiun. Dengan punya tujuan, saya jadi tahu untuk apa saya bekerja keras, menabung, dan berinvestasi. Orang yang punya tujuan yang jelas, itu jauh lebih kuat dalam menghadapi godong-godong sesat. Usia 20, itu bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang tidak pernah membuat kesalahan, tapi ini tentang menentukan arah. Kamu gak harus jadi kaya sekarang, tapi kamu harus mulai membangun kebiasaan yang akan membuatmu siap untuk masa depan. Kalau kamu yang nonton ini, hari ini mulai melakukan satu langkah kecil saja dari 10 hal tadi. Saya jamin 10 tahun dari sekarang, kamu akan berterima kasih pada dirimu yang sekarang. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga sedang berjuang di usia 20-an, karena masa depan mereka dan masa depanmu mungkin sedang ditentukan hari ini. Terima kasih sudah menonton.